Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan di episode 14. Alex memperhatikan langkah Jenny yang perlahan menjauh dan menghilang dari pandangannya. Banyak orang mengatakan jika di dunia ini kita memiliki 7 orang yang memiliki wajah yang sama dengan kita. Tapi mungkinkah gadis itu hanya kebetulan mirip? Bahkan nama mereka pun sama, yaitu Jenny. Sebuah pertanyaan mengusiknya dan bahkan membangkitkan luka lamanya. Kenangan akan Jenny, sahabat kecilnya yang meninggal sehari setelah kepergiannya ke Amerika untuk ikut bersama ibunya. Karena kedua orang tuanya bercerai, membuat Alex terluka begitu dalam karena ia tidak dapat melihat Jenny sebelum dikebumikan. Hati kecilnya masih belum dapat menerima jika cinta pertamanya telah meninggal dunia dan menjadikan selalu merasa bersalah setiap waktu mengingatnya. "Apa yang kamu lamunkan pagi-pagi begini?" Seorang pria tua berambut putih datang menghampiri Alex yang terhanyut dalam lamunannya. "Ayah, ingat aku pernah bercerita padamu jika ada seorang gadis yang mirip dengan Jennyku." Alex bertanya dengan pandangan kosong, lurus ke depan tanpa menoleh ke arah ayahnya yang kini berdiri di sampingnya. Alex, berhentilah memikirkan Jenny. Dia sudah tenang di surga sana, berkumpul bersama keluarganya. Pria itu menepuk punggung anaknya dengan lembut dan menasehati. Ia tahu jika sampai detik ini Jenny masih mendiami hati putranya yang selalu hanyut dalam kesedihan yang tidak terbatas. Bahkan namanya pun sama, ayah, Jenny. Kebetulan tidak mungkin sesama ini kan? Pria bernama Agung itu membetulkan kacamatanya. Dia berpikir sejenak. Jika Agung tidak melihat langsung jasad Maya dan adiknya, maka ia mungkin tidak terpengaruh ucapan putranya ini. "Dia tidak memakai cincin pemberianku. Aku memakaikannya sebelum aku pergi." Alex memandang sedih foto kebersamaannya dengan Jenny yang diambil sebelum ia pergi ke luar negeri. Saat itu, ia memakaikan cincin di jari manis Jenny. Tapi jasad Jenny saat ditemukan terbakar tidak menggunakan cincin pemberiannya. Dan lagi tantenya yaitu Kania tidak mengizinkan polisi untuk mengotopsi jasad Jenny dan Jayden, yang selalu menimbulkan kecurigaan dalam benak Alex. Namun saat itu ia masih terlalu muda untuk menentang, sedangkan ayahnya langsung diberhentikan dari pekerjaannya sebagai penasehat hukum keluarga Jenny setelah kematian orang tua Jenny, sehingga ia tidak memiliki kewenangan terhadap Jenny dan Jayden. "Harusnya kita membawa Jenny dan Jayden tinggal bersama dengan kita." Alex menundukkan kepalanya menyesal. Ia dan ayahnya dulu berencana mengasuh Jenny dan Jayden, tapi Kania melarangnya. "Ya, harusnya ayah bersikeras saat itu," ucapnya yang juga menyesal karena bagaimanapun orang tua Jenny sudah sangat baik padanya semasa mereka hidup. Hati Alex sangat hancur, hingga ia juga seolah seakan sudah mati. Sampai Alex tidak sengaja berjumpa dengan gadis yang tengah menyelinap menjual kue tradisional di perumahan tempat ia tinggal. Gadis itu memang lusuh, tidak terlihat seperti Jenny yang dulu ia kenal, tapi senyumnya sangat mirip, hingga membuka luka lama di hati Alex yang tidak percaya jika cinta pertamanya telah meninggal dunia. "Berhentilah memikirkan Jenny dan pergilah bekerja. Bukankah kamu ada kasus yang harus ditangani?" Agung menepuk bahu Alex, mengingatkan sebelum meninggalkan putranya yang masih termenung. Alex menyeka butiran air mata yang menetes perlahan karena hatinya masih belum menerima kenyataan pahit hidupnya. Wangi manis gula tercium saat Andreas baru saja turun dari tangga. Ia mencari di mana Jenny karena tadi ia kembali tertidur, dan saat terbangun Jenny tidak bersama dengannya. "Kamu sudah bangun?" Jenny tersenyum saat membuka tutup pembungkus dan memastikan bolu-bolu kukus buatannya sudah cukup matang untuk disajikan. "Kamu membuat apa?" Andreas menghampiri
dan melihat bingung, sedangkan para pelayan dan chef hanya menunggu di sudut dapur dengan gelisah karena mereka membiarkan Jenny memasuki dapur. "Cupcake, mengapa tidak diopen?" tanyanya lagi. Jenny tidak menjawab dan hanya menyipitkan matanya. Bagaimana ia tidak bisa membedakan cupcake dan bulu kukus? Dari bentuknya saja jelas terlihat berbeda. "Kamu tidak memberikan topping di atasnya?" Andreas berceloteh lagi saat Jenny meletakkan bolu buatannya di atas piring dan kemudian membawanya ke atas meja makan. "Mengapa kamu begitu cerewet?" Jenny mengomel. Andreas hanya mencibirkan bibirnya dan duduk di meja makan saat Jenny meletakkan satu buah bulu kukus yang masih menguap karena panas. "Cantik bukan? Warnanya seperti mawar di kebunmu," ucap Jenny tersenyum membanggakan diri. "Mawarku jauh lebih cantik," ucap Andreas. Ia mengatakannya dengan wajah datar, membuat Jenny sungguh jengkel dibuatnya. "Apa ini layak dimakan?" Andreas mengangkat piringnya dan melihat ada kertas menempel menutupi bolu kukus putih dengan kelopak berwarna biru itu. Sebenarnya kue buatan Jenny terlihat indah, hanya saja Andreas gengsi untuk memujinya. Andreas sungguh luar biasa menyebalkan. Mengapa sifatnya menyebalkan tiba-tiba saja muncul? Andreas selalu bersikap sok manis padanya di depan pelayan sebelum lantas mengapa pagi ini ia sangat menjengkelkan. "Aku hanya memasukkan 1 sendok racun ke dalamnya," jawab Jenny santai saat baru saja para pelayan dan chef hendak mencicipi bolu kukus buatan Jenny yang kini membuat mereka menjadi risau. Dewi hanya tersenyum, sepertinya Jenny dan Andreas sedang bertengkar saat ini. Pasangan suami istri memang tidak selalu akur. "Kamu ingin membunuhku?" tanya Andreas. Jenny tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, aku harap kamu cukup banyak memasukkan racun di cupcake buatanmu agar aku benar-benar mati." "Bukan cupcake, tapi bolu kukus, Andreas," interupsi Jenny. Tapi tunggu dulu. Memangnya mengapa jika kamu tidak mati?" tanya Jenny bingung. Andreas kemudian menunjukkan senyum penuh maknanya dan memakan bolu kukus buatan Jenny tanpa menjawab lebih dulu pertanyaan Jenny. Semua orang memuji jika bolu kukus buatan Jenny sangat enak, tapi Andreas hanya berkata, "Lumayan." Saat selesai memakannya membuat Jenny menyipitkan matanya dan menatap Andreas dengan sinis. "Bagaimana ini? Racunmu tidak bekerja sepertinya?" Andreas menunjang dagunya dengan telapak tangannya dan menatap Jenny lekat. Jenny kini tersenyum risih karena tatapan Andreas sedikit menggodanya. Tangan kanannya kemudian mulai terulur ke atas punggung tangan Jenny dan memainkan jari-jarinya di atas tangan Jenny yang membuatnya cukup berdebar. "Pria mesum, mau apa lagi sekarang?" Jenny mendumel dalam hati. "Bagaimana jika aku buatkan minuman? Aku rasa aku terlalu sedikit memberikan racunnya." Jenny beranjak bangun untuk menghindari kegugupannya dan berjalan menuju dapur, tapi saat Jenny melewati Andreas tiba-tiba saja menariknya hingga Jenny terjatuh di pangkuan Andreas. "Sayang, banyak yang melihat kita. Jangan menggodaku." Andreas bergumam memutarbalikkan fakta membuat Jenny membulatkan matanya tidak percaya. "Apa kamu gegar otak, Andreas? Harusnya aku yang membenturkan kepala kita lagi," tanya Jenny sedikit berbisik. Jenny ingat jika tadi pagi ia membenturkan kepalanya cukup keras kepala Andreas saat Andreas menggodanya. "Ini masih jam 6:30 pagi. Veronica akan datang sekitar 1,5 jam lagi. Jadi kalian masih memiliki waktu. Kami tidak akan mengganggu Nikmati saja waktu kalian, Tuan, Nyonya." Dewi menyadari jika mungkin Jenny canggung karena kebanyakan pelayan yang saat ini di meja makan. Jadi ia menyuruh semua pelayan meninggalkan meja makan, termasuk para chef, dan kini hanya tersisa Jenny dan Andreas. "Wah, apa mereka berkonspirasi mendukungmu?" Jenny mengekik kesal. "Kamu sepertinya senang berada di pangkuanku seperti ini." Andreas menyindir sambil menggoda Jenny. "Pria mesum." Jenny lantas beranjak bangun dan membuat Andreas tersenyum. Menggoda Jenny sangat menyenangkan, terlebih karena ekspresi jengkelnya sangat menggemaskan.
Aku akan mulai bekerja hari ini. Benarkah? Kenapa? Kamu ingin aku terus menemanimu? Dia mulai lagi. Sejujurnya Jenny merasa sedikit sedih karena kehadiran Andreas membuatnya betah berada di rumah yang sangat luas ini. Dan sepertinya ia akan merasa mulai kesepian karena Andreas akan kembali bekerja. Sudah merasa sedih? Andreas mendekatkan wajahnya. Kesenangan menggoda Jenny tidak akan ditemukannya saat di kantor nanti. Tentu saja tidak. Aku sangat senang sekali, elak Jenny. Andreas melipat kedua tangannya di dadanya dan bersandar pada kursi. Ia berharap Jenny merasa sedih, setidaknya meski hanya sedikit. Andreas menyadari karena kebersamaannya yang 24 jam bersama Jenny membuatnya perlahan tertarik pada gadis di hadapannya ini. Jadi Andreas memutuskan untuk memulai kembali bekerja lebih cepat, jika tidak mungkin ia akan jatuh cinta pada Jenny. Kamu akan kerja menggunakan pakaian ini? Tanya Jenny. Ia melihat Andreas masih menggunakan baju santai saat ini. Jadi istriku ingin mencarikan baju kerja untukku. Atau kamu ingin memakaikanku baju juga? Goda Andreas kembali. Ia menarik tangan Jenny sehingga tubuh Jenny ikut tertarik dan mendekat. Tidak, terima kasih. Cepatlah sana, pergi bekerja dan carikan aku uang yang banyak, jawab Jenny tersenyum. Andreas hanya tertawa pelan mendengar candaan Jenny dan mengusap rambut Jenny dengan lembut. Setelah itu berjalan menuju kamarnya. Jenny menarik nafas berat kini. Entah mengapa ia tidak ingin berjauhan dengan Andreas. Kini Andreas telah memakai setelan jasnya dan tinggal mengenakan dasi saat Jenny memasuki ruang gantinya. Karena Andreas cukup lama berada di sana membuatnya sangat bosan. Wah, siapa pria tampan di hadapanku ini? Jenny berjalan menghampiri sambil menggoda Andreas, membuat senyumnya kembali terukir di wajah Andreas. Sudah merindukanku, balas Andreas dengan tatapan yang membuat Jenny menjadi gugup. Ia lantas berjalan mendekat ke arah Jenny dan menghimpit Jenny di sudut lemari kacanya. Sepertinya begitu, jawab Jenny dengan tatapan tidak kalah menggoda. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.